Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kita, yaitu bab baru terkait dengan tata nama senyawa kimia. Kenapa kita perlu berbicara dengan tata nama senyawa kimia? Karena sesungguhnya ada banyak sekali senyawa-senyawa kimia yang sudah ditemukan oleh para ilmuwan, bisa sampai mencapai miliaran, sehingga kita perlu memberikan nama-nama dari senyawa tersebut yang spesifik dan berbeda dengan yang lainnya. Salah satu di antara tata nama senyawa yang akan kita bahas pertama adalah senyawa biner. Senyawa biner dari namanya berarti terdiri dari dua elemen atau dua unsur. Unsur yang bisa membentuk senyawa berdasarkan elemen tersebut adalah kita bisa bagi menjadi dua, yaitu unsur logam dan non-logam. Nah, yang kita bahas pertama kali adalah unsur dari logam dan non-logam. Bagaimana senyawa kimia yang dibentuk dari logam dan non-logam ini kita bisa berikan nama. Ketika kita menemukan sebuah senyawa biner yang berasal dari unsur logam dengan muatan tunggal dan berikatan dengan unsur non-logam. Apa yang dimaksud dengan muatan tunggal? Muatan tunggal adalah sebuah logam yang hanya memiliki satu muatan saja. Maka jika kita menemukan senyawa bentuk ini, kita lihat logam muatan tunggal itu biasanya adalah unsur golongan 1A dan golongan 2A. Unsur golongan 1A dan 2A hanya memiliki satu muatan saja. Kemudian ketika mereka berikatan, unsur-unsur ini berikatan dengan unsur non-logam, maka akan mengikuti tata nama. Penulisannya adalah yang pertama harus kita tuliskan adalah nama logam terlebih dahulu. Kemudian diikuti dengan nama non-logamnya dan diakhiri dengan ida. Nah, kita lihat di sini ada beberapa logam yang bisa membentuk unsur-unsur biner, namun ada yang bermuatan tunggal dan ada yang bermuatan lebih dari satu. Nah, kita lihat contohnya, misal kita perhatikan ada litium, natrium, kalium, itu adalah golongan 1A, kemudian magnesium, kalsium, barium, itu adalah golongan 2A. Contoh, jika kita menemukan senyawa logam bermuatan tunggal dengan non-logam, diantaranya adalah NaCl. Na merupakan logam dari golongan 1. Cl merupakan unsur non-logam. Unsur non-logam yang ditandai pada tabel periodik biasanya dengan warna yang berbeda. Kemudian CaO, kemudian kita dapatkan Zn. Nah, Zn merupakan logam yang tidak termasuk golongan 1A dan 2A, namun tergolong ke dalam logam dengan muatan tunggal. Kita juga menemukan Mg2S2 dan kemudian ada Kh serta BaF2. Mari kita coba berikan namanya satu persatu. Kita mulai dari NaCl. Maka untuk bisa menuliskannya, kita tuliskan pertama adalah nama logamnya. Logamnya di situ kita temukan Na, maka kita beri namanya natrium, kemudian diikuti dengan non-logam klor, dan diberi akhiran ida, maka namanya menjadi natrium klorida. Jika kemudian kita temukan senyawa yang kedua itu berupa kalsium yang berikatan dengan oksida, maka namanya menjadi kalsium oksida. Ya, ini salah ketik. Kemudian kita lihat di sini ada seng sulfida. Kemudian magnesium di situ berikatan langsung dengan sulfur, maka diberi namanya magnesium sulfida. Dan kita temukan ada kalium, maka namanya kalium hidrida. Kemudian barium fluorida. Nah, ini adalah senyawa biner dari logam dengan muatan tunggal dan berikatan dengan non-logam. Logam berarti kita lihat ada yang bermuatan tunggal, maka ada juga logam yang bermuatan lebih dari satu. Nah,
Kita lihat jika logam bermuatan lebih daripada satu dan berikatan dengan unsur non-logam, maka sebetulnya kita akan menemukan dua cara penamaan, cara lama dan cara baru. Kita lihat terlebih dahulu dengan cara lama. Cara lama adalah sebuah penamaan yang kita berikan pada logam dengan menyebutkan unsur atau nama latinnya. Contoh misalnya, kita lihat bahwa setiap logam yang memiliki muatan lebih daripada satu, maka nanti dia akan kita bisa kategorikan menjadi muatan kecil dan muatan besar. Untuk setiap muatan kecil, maka akhiran unsur Latin tersebut diganti dengan O, sedangkan untuk muatan besar maka akhirannya adalah I. Ya, ini adalah I. Contohnya kita lihat misal Cr2+ dan Cr3+. Untuk Cr2+ kita dapatkan di situ adalah kromo. Sedangkan Cr3+ karena muatannya lebih besar maka namanya menjadi kromi. Begitu juga dengan Fe berdasarkan nama latinnya adalah ferro, ya. Ferrum, maka diberi akhiran ferro karena muatannya 2, tapi jika muatannya 3, maka namanya menjadi ferri. Setelah kita menemukan nama logam ini, maka diikuti berdasarkan tata nama sebelumnya, yaitu nama logam, non-logam, dan ida. Nama logam tadi mengikuti apakah dia bermuatan besar atau bermuatan kecil dengan memberi akhiran O dan I. Contoh misalnya saya punya di sini krom Cr ya, Cr yang berikatan dengan O ya. Misalnya kita bisa dapatkan maka namanya menjadi kromo oksida. Ya, contoh sederhana. Kemudian yang berikutnya kita bisa melihat di sistem stok. Nah, sistem stok ini merupakan sebuah sistem penamaan yang mengikuti aturan IUPAC. Nah, untuk aturan IUPAC ini kita sering digunakan pada kehidupan sehari-hari yaitu dengan cara menuliskan muatan dengan angka Romawi. Jadi bedanya kalau pada cara lama kita memberikan akhiran O atau I, sedangkan pada cara baru sistem stok itu yaitu dengan menuliskan angka Romawinya. Angka Romawi itu menunjukkan muatannya. Misal tadi kita dapatkan Cr2+, maka kita tuliskan angka Romawinya Cr2 dalam kurung Romawi, kemudian diikuti dengan unsur non-logam dan akhiran ida. Jadi perbedaannya adalah ada penulisan angka Romawi yang menunjukkan muatan pada logam tersebut. Kenapa ditunjukkan? Karena tadi logam ini bisa memiliki muatan lebih daripada satu. Contoh krom itu bisa memiliki 2+ dan 3+, maka penamarannya adalah berdasarkan Romawi pada muatan tersebut. Kemudian diikuti dengan nama non-logam dan diakhiri dengan ida. Ya, sangat mudah, maka ini lebih kepada bagaimana kita menentukan bilangan muatan pada logam tersebut. Kita lihat contohnya, Cr2+, maka akan memberikan nama krom dalam kurung 2 Romawi. Kemudian di sini ada krom 3+, maka muatannya dituliskan dalam Romawi 3. Begitu juga dengan ferrom, di sini adalah ferronya seharusnya menjadi ferri ya, di sini ferri 2, kemudian ferri 3. Atau kita bisa tulis tidak ferri, tapi kita bisa tuliskan biasanya dengan menggunakan Indonesia besi 2 atau besi 3. Berikutnya, selain logam berikatan dengan non-logam, maka kita juga bisa menemukan senyawa biner yang terdiri dari unsur-unsur non-logam dengan non-logam. Untuk setiap unsur, untuk setiap senyawa yang dibentuk dari non-logam dengan non-logam, maka yang perlu kita perhatikan adalah metode yang digunakan dengan penamaan sistem Yunani untuk menunjukkan jumlah dari logam dan non-logam tersebut. Misal kita lihat di sini ada mono untuk menunjukkan angka 1 atom yang terlibat, di jika 2, tri jika 3, tetra 4, penta 5, heksa 6, hepta 7, okta 8, nona 9, dan deka 10.
Contoh, misal saya punya di sini ada SO2, SO3, CO, dan CO2. Kedua-duanya adalah unsur yang merupakan non-logam. Maka untuk SO2 namanya menjadi S, kita sebutkan terlebih dahulu ya. Kemudian kita tulis di situ namanya adalah belerang dioksida karena terdapat 2 atom oksigen, maka kita beri belerang dioksida. Sedangkan yang berikutnya karena di situ ada 3 atom oksigen, maka kita beri nama belerang trioksida. Begitu juga dengan karbon dan oksigen. Di situ kita bisa tuliskan karbon oksida atau kita tuliskan karbon monooksida. Ya. Di sini kita tambahkan karbon monooksida dikarenakan kita menemukan karbon lain yang berikatan dengan oksigen, yaitu karbon dioksida. Selanjutnya kita lihat di sini ada senyawa poliatomik. Berarti kalau senyawa poliatomik adalah senyawa yang memiliki atom lebih daripada satu membentuk sebuah senyawa. Di antaranya ditunjukkan pada beberapa tabel berikut ini. Ada hipoklorit, klorit, klorat, perklorat, karbonat, ya, sianida, nitrit, nitrat, sulfit, dan lain sebagainya. Pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk berlatih memberi nama pada beberapa senyawa yang dituliskan dengan cara lama dan cara stok atau cara IUPAC. Sekarang kita perhatikan kita diberi ada 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6 senyawa yang kita harus berikan nama. Sebelumnya kita coba perhatikan terlebih dahulu apakah ini adalah senyawa logam dan non-logam, kemudian senyawa logam yang bermuatan tunggal atau senyawa yang bermuatan lebih daripada satu. Nah, kita lihat untuk FeCl2, kemudian di sini ada FeCl3, kebetulan kita lihat bahwa baik Fe, kemudian Mn, dan kemudian kita perhatikan juga ini merupakan senyawa-senyawa yang bukan golongan 2A atau 1A, melainkan golongan yang bisa memiliki muatan lebih daripada 1. Kita coba berikan dengan cara lama. Berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa setiap cara lama, ya, cara lama itu menunjukkan bahwa setiap unsur logam yang memiliki muatan besar dan kecil itu diberi perbedaan dengan akhiran O atau I. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita untuk mengidentifikasi mana yang merupakan logam bermuatan besar dan mana merupakan logam bermuatan kecil. Kita mencoba untuk mendefinisikannya. Kita lihat di sini ada FeCl2. FeCl2 berarti kita bisa dapatkan di sini ada Fe ya, yang kita tidak tahu berapa muatannya berikatan dengan 2Cl ya, berikatan dengan 2Cl. Sebagaimana kita lihat bahwa Cl ini memiliki muatan -1. Oleh karenanya, muatan total dari Cl adalah sebanyak -2. Karena Fe 2Cl- ini berikatan dengan satu logam Fe, maka agar muatannya bersifat netral, muatan Fe di sini haruslah +2. Oleh karenanya, Fe ini memiliki muatan lebih kecil. Karena dia memiliki muatan lebih kecil, sebagaimana penjelasan cara lama harus menggunakan nama Latin dan diberi akhiran O. Maka namanya menjadi ferroklorida. Cara yang sama untuk FeCl3. Nah, FeCl3 kita lihat bahwa FeCl3 ini terdiri dari atom Fe dan kemudian atom Cl. Nah, kita lihat di sini ternyata atom Cl-nya terdiri sebanyak 3. Karena terdiri dari 3 atom Cl, maka muatan total dari atom ion Cl adalah sebanyak -3. Supaya bisa bermuatan netral, maka muatan dari Fe pada FeCl3 haruslah +3. Oleh karenanya, Fe di sini merupakan besi yang memiliki muatan besar, maka namanya menjadi ferriklorida. Ini menggunakan cara lama. Nah, begitu juga pada logam Mn dan
MnO dan Mn2O3. Sekarang kita perhatikan bahwa logam Mn dan O. Di situ dituliskan Mn berikatan dengan satu atom oksigen. Jika kita melihat berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa O ini memiliki muatan 2-. Oleh karenanya, karena O memiliki muatan 2- dan berikatan dengan Mn membentuk muatan netral, maka muatan dari Mn di sini adalah +2. Kita bedakan dengan Mn2O3. Berarti pada Mn2O3 di sini kita dapatkan ada sebanyak 2 atom Mn berikatan dengan 3 atom oksigen. Atom oksigen salah satunya memiliki kriteria atau sifat di mana dia muatannya adalah -2. Maka 3 kali -2, total muatan yang dimiliki oleh oksigen di sini adalah -6. Agar bisa membentuk muatan netral Mn2O3, maka jumlah muatan total dari Mn harus +6. Karena di sini +6 dibagi oleh 2 atom Mn, maka 1 atom Mn muatannya harus +3. Dari sini kita bisa dapatkan bahwa ada 2 atom mangan, yaitu mangan yang memiliki muatan 2, dan kemudian ada mangan yang memiliki muatan 3. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka nama dari kedua logam ini menjadi mangano untuk atom mangan yang memiliki muatan kecil, sedangkan mangani untuk atom mangan yang memiliki muatan besar. Dengan oksigen maka mangano oksida, sedangkan di bawah adalah mangani oksida. Cara lama menjelaskan demikian. 2 senyawa berikutnya adalah senyawa yang memiliki nama terbentuk dari atom logam golongan 2A, di mana atom logam golongan 2A ini sudah pasti memiliki muatan tunggal, yaitu 2. Maka namanya di sini sudah langsung bisa kita berikan namanya barium, kemudian SO4 adalah ion poliatom dengan nama sulfat, maka namanya menjadi barium sulfat. Untuk Mg3PO42, karena Mg juga merupakan sebuah atom dari golongan 2A atau memiliki muatan tunggal, meskipun dia membentuk sebanyak lebih daripada 2 atom magnesium, namun penamaannya mengikuti cara untuk atom tunggal, yaitu kita langsung tuliskan magnesium fosfat. Nah, ini adalah penamaan berdasarkan cara lama untuk atom-atom yang memiliki muatan lebih daripada 1. Kemudian ada atom yang memiliki muatan tunggal. Karena barium sulfat dan magnesium fosfat merupakan sebuah logam yang memiliki muatan tetap, maka cukup diberi nama berdasarkan satu cara saja, yaitu barium sulfat dan magnesium fosfat. Tetapi tidak berlaku untuk 4 senyawa lainnya, yaitu dia memiliki cara penulisan berdasarkan cara stok. Cara stok sebetulnya lebih mudah, yaitu Anda tinggal menuliskan nama dalam bahasa Indonesia, kemudian diberi petunjuk terkait muatan dari logam tersebut dalam angka Romawi, dan diikuti dengan nama non-logam. Maka di sini kita dapatkan ferroklorida berdasarkan cara nama, berdasarkan cara baru, maka dia menjadi besi 2 klorida. FeCl3 atau feriklorida, maka namanya menjadi besi 3 klorida. Cara yang sama, mangan 2 oksida dan mangan 3 oksida. Itu cara penamaan untuk logam
yang berikatan dengan non-logam. Bagaimana kemudian kita lihat bahwa ada hubungan antara biloks dengan tata nama senyawa? Tadi sudah kita berikan penjelasan bahwa logam bisa memiliki muatan tunggal atau juga bisa memiliki muatan yang lebih daripada satu. Ternyata, muatan tunggal ini menunjukkan adalah sebuah logam yang memiliki atau mengalami satu jenis perubahan bilangan oksidasi saja, yaitu dari 0 ke bilangan oksidasinya. Kemudian, untuk logam bermuatan lebih daripada satu, maka dia bisa mengalami lebih dari satu perubahan bilangan oksidasi. Contoh, mangan. Dia bisa Mn2+, bisa kemudian Mn3+, dan dalam beberapa cara lain kita temukan bahwa mangan pun bisa memberikan muatan bahkan sampai +7. Nah, bagaimana kemudian hubungan biloks juga dengan tata nama asam oksigen? Nah, kenapa kemudian kita lihat ada asam yang beroksigen? Asam beroksigen atau ion poliatom tapi memiliki oksigen itu biasanya kita sebut dengan oksoanion. Anion ini berarti dia bermuatan negatif dan memiliki oksigen. Maka kita beri akhiran "at" yang mana digunakan untuk anion poliatom yang memiliki atom lebih banyak, sedangkan akhiran "it" itu diberikan untuk oksigennya yang lebih sedikit. Contoh, saya punya di sini NO3- dengan NO2-. Keduanya sama-sama anion dan sama-sama terdiri dari nitrogen serta oksigen. Karena ini merupakan oksoanion, maka kita perhatikan di sini NO3 memiliki oksigen lebih banyak, maka namanya menjadi nitrat. Sedangkan untuk NO2 karena oksigennya lebih sedikit, maka namanya menjadi nitrit. Hal berlaku juga pada sulfat dan juga sulfit, yaitu pada perbedaan jumlah atom oksigen. Nah, berikutnya adalah tata nama dari alkana. Alkana merupakan senyawa hidrokarbon, ya, salah satu di antara golongan hidrokarbon yang akan kita bahas. Senyawa hidrokarbon itu merupakan senyawa organik paling sederhana, di mana mengikuti sebuah deret homolog karena kita tahu bahwa karbon itu memiliki kemampuan untuk melaksanakan hibridisasi, sehingga hibridisasi sp3, maka karbon memiliki 4 tangan. Apa artinya 4 tangan? Berdasarkan struktur Lewis yang sudah kita bahas sebelumnya, ada 4 elektron bebas di sini. Ya, ada 4 elektron bebas yang akan bisa berpasangan dengan elektron lain dari atom yang berbeda ataupun atom yang sama. Salah satu di antara bentuk ikatan karbon yang mungkin adalah ketika dia berikatan dengan hidrogen. Maka ini disebut dengan hidrokarbon. Ya, hidrokarbon berarti dia terdiri dari hidrogen dan karbon. Berdasarkan pada bentuknya, maka kita lihat bahwa hidrokarbon ini bisa membentuk ikatan antara karbon dengan karbon sehingga membentuk deret homolog. Untuk karbon yang memiliki satu atom karbon saja dan berikatan dengan 4 atom hidrogen, maka kita sebut dengan metana. Untuk karbon, kemudian dia berikatan kembali dengan karbon dan di sini terdapat 4 tangan lain, ya 3 tangan lainnya yang diikat hidrogen, maka di sini namanya menjadi etana. Cara yang sama kita lihat berdasarkan tata nama Yunani, maka kemudian propana untuk atom karbon, 3 atom karbon yang berikatan, butana untuk 4 atom karbon, pentana 5, heksana 6, heptana 7, oktana 8, nonana 9, dan dekana 10 atom karbon yang terikat bersama-sama. Ini merupakan deret homolog dari sebuah hidrokarbon. Ketika kita lihat bahwa karbon itu bisa berikatan dengan hidrokarbon, namun juga dia bisa mengalami kehilangan satu atom hidrogen. Kehilangan satu atom hidrogen memungkinkan karbon untuk berikatan dengan atom atau senyawa lainnya. Setiap hidrokarbon dalam deret homolog ini yang kehilangan satu atom hidrogen, maka dia menjadi sebuah alkil.
ya, sebuah alkil. Jadi dari namanya kita lihat bahwa ada alkana, ada alkil. Alkana ini menunjukkan akhirannya adalah alkana, berarti dia sebuah deret homolog ya. Kemudian alkil ketika dia kehilangan satu atom hidrogen. Contoh misalnya kita punya metana. Metana itu CH4. Metana CH4. Tapi ketika metana ini kehilangan satu atom hidrogen, maka menjadi CH3. Dan satu tangan atau satu elektron yang bebas pada atom karbon. Maka namanya berubah dari metana menjadi metil. Begitu seterusnya, jika sebuah etana kehilangan satu atom hidrogen, maka dia menjadi etil. Propana kehilangan satu atom hidrogen menjadi propil, kemudian selanjutnya menjadi butil, dan pentil, heksil, heptil, oktil, nonil, dekil. Itu adalah bagian dari perubahan pada senyawa hidrokarbon ketika kehilangan satu atom hidrogen. Demikian pembahasan tata nama untuk penjelasan di bab ini. Penjelasan bab ini terkait dengan deret homolog pada hidrokarbon akan lebih mendalam kita bahas pada kelas 11 dan kelas 12. Oleh karenanya, Anda bisa mencoba untuk melihat dan mengerjakan bagaimana memberi tata nama senyawa pada logam dan non-logam. Atas perhatiannya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.